Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ide Ternak. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebab media maggot yang berada di bawah kandang ayam itu basah ya. Penyebabnya apa aja? Simak terus videonya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah kandang ayam saya, kandang ayam pembesaran 2 tingkat, kapasitas kurang lebih 150 yang sudah kita combine dengan maggot BSF, dan lokasinya ini berada di dalam ruangan. Jadi teman-teman, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya ketika kita mengcombine antara maggot BSF dan juga ayam yang berada di dalam ruangan ya. Karena di sini sirkulasi udaranya itu tidak seperti di luar ya, jadi kita memang benar-benar harus memperhatikan tentang kasgotnya. Karena apabila tidak ditanganin, ayam itu akan rentan sekali dengan namanya penyakit, karena ketika medianya itu basah atau becek, amoniaknya itu akan naik ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh media yang tidak becek itu seperti ini ya. Ini teman-teman, medianya remah. Nah, maggotnya alhamdulillah besar-besar ya. Saya tidak pakai pakan tambahan, jadi cuma full kotoran ayam doang ini. Jadi terus gimana caranya, kenapa bisa besar-besar, nanti saya akan beritahukan cara-caranya. Tapi yang di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana atau penyebab-penyebab media atau kasgot yang berada di bawah kandang ayam itu basah ya. Saya ada salah satu biopon itu medianya becek, basah sekali ya. Nah seperti ini kan remah. Ayamnya juga alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat, mereka udah pada kenyang. Ini bisa makanan purnya, minumannya cukup pakai air putih aja. Nanti saya akan review kandang saya ini. Jadi kita akan ke kandang yang satunya yang mana bioponnya itu basah dan becek, dan saya akan memberitahukan penyebab-penyebabnya dan cara untuk mengatasinya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu kandang ayam saya. Di sini populasinya hanya sekitar berapa ini? 10-an ya, 10 ekor. Ya, di sini ayam-ayamnya ini sehat-sehat semua alhamdulillah. Tetapi yang jadi masalah adalah ini medianya itu basah, becek seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat maggotnya masih ada, tapi mereka tidak seagresif di media yang kering. Nah ini penyebabnya apa bang? Padahal kan ayamnya di atasnya itu sedikit. Jadi salah satu penyebabnya yang pertama adalah waktu maggotnya itu sudah waktunya prepupa atau sudah banyak menjadi prepupa. Contohnya ini ya, ini adalah maggot yang sudah mulai menjadi prepupa, jadi mereka sudah tidak agresif lagi terhadap makanan dan mereka sudah tidak membutuhkan makanan. Jadi sebenarnya kalau seandainya saya tebarkan maggotnya masih muda, ini insya Allah akan kering lagi ya. Tetapi karena ini juga sudah ada maggotnya, kita terpaksa harus membersihkannya ya. Jadi kalau penyebab pertama adalah maggotnya itu sudah tua, yang berada di biopon itu sudah tua, jadi kita harus mengganti dengan maggot yang baru lagi. Yang kedua adalah jumlah populasi. Jadi penebaran maggot ini, kalau seandainya teman-teman itu tidak mengetahui ya perbandingannya, misalnya bang berapa gram sih minimal penebaran maggotnya di bawah kandang ayam. Kalau ditanya seperti itu saya tidak bisa menjawab, karena biasanya itu saya menebarkan bibit atau maggot muda itu ya kira-kira aja. Kalau seandainya ayamnya itu sedikit, saya tebarkannya juga sedikit, jadi tidak terlalu banyak. Kenapa seperti itu? Kalau seandainya kita tebarkan terlalu banyak, nanti pertumbuhan maggotnya itu kecil-kecil teman-teman. Jadi pertumbuhannya maggot kecil-kecil, terus kita akan lebih sering membersihkan kasgotnya seperti itu ya.
Jadi kalau saya sendiri, saya biasanya tebarnya ya secukupnya aja. Yang penting ketika kohe ayamnya itu jatuh, kita atau langsung dimakan oleh si maggot ini. Oke, itu sudah dua ya. Yang ketiga adalah di air. Nah, ini kebetulan sebelumnya itu tempat minumannya, ini saya kan pakai galon. Saya sudah taruh di luar. Sebelumnya itu saya taruhnya di dalam. Jadi airnya itu lebih banyak yang tumpah, sehingga mengakibatkan medianya itu menjadi basah. Nah, kalau seandainya teman-teman mempunyai media yang seperti ini, apalagi di atasnya itu ada ayam, saya sarankan langsung dieksekusi ya, jangan ditunggu-tunggu. Karena kenapa? Ini adalah salah satu bibit-bibit penyakit yang akan menyebabkan amoniak. Akhirnya ayam akan flu, snot, CRD dan lain-lainnya gitu ya. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Kalau saya sendiri cara mengatasinya ini kita akan bersihkan langsung semuanya. Jadi kita bersihkan semua maggotnya ini, kemudian kita tiriskan ya, ditiriskan. Setelah itu maggotnya kan itu nanti pada jatuh-jatuh, setelah itu baru kita cuci teman-teman. Oke, langsung aja kita ke prosesnya. Oke, ini bioponnya udah bersih, maggotnya juga tinggal sedikit, cuma beberapa ekor doang ya. Jadi teman-teman, simpelnya adalah teman-teman cukup membersihkan aja, langsung diganti aja kasgotnya itu ya. Ini kasgot yang basah tadi kita akan tiriskan. Nah, kalau seandainya masih ada maggot-maggotnya itu, nanti maggot-maggotnya itu bisa kita cuci ya teman-teman. Biasanya saya tiriskan dulu, diamkan mereka sekitar 2 jam. Nah, biarkan mereka berpisah atau pisah dari si medianya ini yang basah. Jadi saya tidak menggunakan, biasanya kan ada yang taruh dedak lain-lainnya itu ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan dedak, itu pasti dia akan lebih lengket atau memal. Ataupun kalau misalnya teman-teman pakai serbuk gergaji ya kerjaan baru ya. Kalau saya sendiri mending saya tiriskan dulu ya, saya tiriskan. Oke, kita langsung aja ke prosesnya ya biar tahu. Jadi teman-teman, ini kita proses untuk memisahkan antara beberapa maggot dari kasgotnya yang bibit ini. Jadi cukup seperti ini ya. Ini kita tiriskan, nanti maggotnya akan jatuh-jatuh beberapa. Jadi jangan terlalu tebal juga, ini cukup sedikit-sedikit aja, karena kalau seandainya terlalu tebal mereka nanti masih akan tetap bertahan pada medianya. Ini kalau kita tidak cepat tanganin, ini bisa menjadi bumerang bagi kita ya. Jadi teman-teman itu kalau seandainya belajar mau belajar maggot gitu ya, mau dikomben dengan ayam, itu harus memang mencari orang yang sudah mengaplikasikannya. Jangan hanya belajar maggotnya aja, karena belajar maggot kalau seandainya tidak dikomben sama ayam, berbeda dengan yang orang mengkomben antara maggot dan juga ayam, karena di setiap masalahnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya.
Oke, jadi teman-teman seperti ini prosesnya. Ini ada maggot yang sudah keluar ya. Nah ini saya bilang sudah, mereka kebanyakan ini pasti sudah jadi prepupa, makanya mereka itu makannya sudah tidak agresif lagi seperti maggot-maggot yang masih muda ya. Jadi ini sudah masuk ke fase prepupa. Jadi teman-teman kalau seandainya sudah masuk ke fase prepupa, saran saya cepat langsung diganti medianya sebelum medianya itu menjadi basah ya. Kalau sudah menjadi basah kayak gini ya jadi kerjaan baru. Nah, jadi ya ini kita tiriskan ya sekitar 2 jaman atau sampai maggot-maggotnya ini pada turun semua. Nah nanti kasgotnya ini atau kotoran ini yang basah tinggal kita buang aja teman-teman. Kita buang ya, terus kita cuci lah. Ini saya pakai kawat ram yang ukurannya 3/4 ya, 3/4 cm. Nah ini sudah ada beberapa yang jatuh-jatuh. Nah maggot-maggot yang jatuh seperti ini kan dia basah posisinya. Saran saya jangan langsung diberikan pada ayam, kalau bisa langsung dicuci, karena takutnya itu ini masih ada penyakit-penyakit ya, bakteri yang menempel pada kulit si maggot ini. Jadi cukup dicuci aja ya teman-teman. Tapi kalau seandainya medianya itu kering, bisa langsung kita berikan pada ayam-ayam kita. Nah seperti ini teman-teman ya. Cukup, memang kalau kita lihat ya cukup simple, tapi ketika kita sudah mengaplikasikannya itu ya susah-susah gampang gitu ya. Jadi teman-teman memang harus pintar-pintar mensiasatin kapan waktunya untuk mengganti maggot yang baru. Itu harus pintar-pintar kapan waktunya untuk mengurangi kasgotnya juga. Itu juga teman-teman harus perhatikan baik-baik, karena kuncinya ketika teman-teman ingin mengkomben antara si maggot dan juga ayam ini ya, kuncinya sebenarnya di situ. Kalau seandainya teman-teman itu yang sudah komben terus masih ada terjadi trouble, berarti teman-teman kurang memahamin karena maggot ketika dia makan kotorannya ayam, kohainya ayam itu tetap dia akan mengeluarkan amoniak panas ya, tapi amoniaknya itu tidak semenyengat apabila tidak diberikan maggot gitu. Dan juga kenapa saya sendiri membudidayakan maggot ini dikomben dengan ayam, karena jujur aja dengan adanya maggot ini saya tidak perlu lagi ya membuang-buang kotoran ayam. Jadi kotorannya ayam itu sudah menjadi pupuk ya, sudah kering gitu ya, jadi lebih gampang. Kalau seandainya saya tidak budidaya maggot ya 2 hari atau 3 hari sekali saya harus bersihkan kotoran ayam itu, saya harus buang lagi, dan itu sangat ya menguras tenaga, terus berbahaya juga apabila kita tidak rajin ya membersihkannya. Itu bisa mempengaruhi pada mortalitas dari ayam-ayam kita sendiri. Setelah ini kita buang kasgotnya, kita tunggu semuanya sampai turun semua ya. Ini butuhkan sekitar sejaman atau 2 jam. Setelah itu yang maggot-maggot ini kita tinggal cuci aja teman-teman, baru kita bisa mengaplikasikan pada ayam-ayam kita. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Ini saya hanya berbagi pengalaman saya pribadi dalam mengatasi media kasgot dari kotoran ayam apabila basah ya. Seperti ini cara saya mengatasinya ya. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan atau perilaku. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar channel Ide Ternak terus berkembang. Terima kasih banyak. See you next time in video.